warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ujang Saiful Hamdi, Sarjana Pendidikan Islam. Saya sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Al-Bajari, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 Kemenag 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 4124019910350 dan nomor akun PPG 1874780011061. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kurang semangat, selamat pagi anak-anak. Luar biasa, semangatnya luar biasa pagi ini, senang sekali Bapak ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di hari apa sekarang? Tanggal 8 bulan Mei 2020. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan belajar kita hari ini mendapatkan berkah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar hari ini. Silakan. Siap, baca doa mulai. Pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tujuan kita dari rumah datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan bisa diberikan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan
Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Setelah Bapak tadi ngecek kehadiran, kita doakan kembali mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang tidak hadir yang apa mudah-mudahan mereka bisa sekolah lagi dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ingin semoga selamat sampai tujuan. Baik, tentunya hari ini kita akan membahas tentang perjalanan seorang wali songo, di mana pada minggu lalu kita sudah bahas tentang wali songo. Lalu kita juga harus tahu tujuannya. Tujuan kita dalam mempelajari Sunan Kalijaga itu apa? Yang pertama, diharapkan kalian siswa dapat menjelaskan latar belakang kehidupan Sunan Kalijaga. Yang kedua, diharapkan kalian tujuan pembelajaran ini kalian dapat menganalisis metode dakwah Sunan Kalijaga yang berbasis lokal atau budaya lokal. Selanjutnya, diharapkan kalian siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam dakwah Sunan Kalijaga. Nah, yang keempat, tujuan dari pembelajaran kita kali ini tentang Sunan Kalijaga itu diharapkan siswa dapat menyajikan hasil analisis tentang peran Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di Jawa. Ya, ini tujuannya. Baik. Nah, supaya untuk mengingat kembali materi kita, di sini Bapak sudah menyediakan penilaian kuis untuk kalian. Di sini kita akan bahas kuis yang tentunya kalian bisa langsung masuk ke link. Ini sudah Bapak kirimkan. Silakan sudah masuk. Oke, kita akan mulai. Silakan mulai. Waktunya habis. Habis. Kita akan menampilkan 5 teratas. Yang pertama, Melania Olivia, kedua, kasih tepuk tangan. Siapa Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga itu adalah salah satu waliullah. Siapa? Nah, Sunan Kalijaga akan kita bahas pada materi kita kali ini. Nah, sebelum Bapak melanjutkan kepada materi kita Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam, para wali songo ini mereka menyebarkan agama Islam itu dengan berbagai cara. Ada dengan memanfaatkan budaya lokal. Pertanyaannya, Bapak, coba bagaimana Sunan Kalijaga memanfaatkan budaya lokal dalam dakwah Islam? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Rama. Oke, silakan Rama. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan kultural dan akulturatif dalam menyebarkan Islam. Ia tidak serta-merta menolak budaya Jawa yang sudah ada, melainkan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam budaya lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oke, kasih tepuk tangan. Lalu seperti apa sih Sunan Kalijaga itu? Siapa sih Sunan Kalijaga itu? Bagaimana sih kehidupan Sunan Kalijaga itu? Nah, ini akan kita bahas. Bapak akan mengawali materi kita kali ini dengan sebuah firman Allah dalam surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, yang pertama, siapa Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 wali songo yang berjasa menyebarkan Islam di tanah Jawa. Di mana para wali ini dikenal dengan strategi dakwah yang unik, yaitu menggabungkan nilai-nilai
Islam dengan tradisi dan budaya lokal. Jadi penyebarannya itu tanpa menghapus budaya yang ada. Kenapa? Agar Islam mudah diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat pada saat itu dengan Islam ini mereka mampu menerima Islam dengan baik. Nah, warisan salah satunya adalah Sunan Kalijaga, menyebarkan Islam dengan tradisi dan budaya lokal. Nah, nama aslinya siapa? Adalah Raden Syahid, atau ada juga mengatakan Raden Mas Syahid atau Raden Syahid. Beliau dilahirkan di desa Tuban. Di desa Tuban, di daerah mana? Daerah Jawa Timur pada abad ke-15. Ya, pada abad ke-15 yang merupakan putra dari Tumenggung Wilatita dan putri Narum, dan kakeknya bernama Arya Teja. Ini nama daripada Sunan Kalijaga, ya. Nah, perjalanan dakwah Sunan Kalijaga pada masa mudanya, ya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan banyak bergaul dengan rakyat, sehingga beliau tidak tega menyaksikan para bangsawan, para pejabat yang memungut upeti kepada rakyat, ya, kepada rakyat jelata, sehingga kemudian beliau mengambil paksa harta mereka untuk dibagikan kepada warga. Kisahnya ini hampir mirip dengan Robin Hood. Tahu Robin Hood tidak? Ini kisah dari luar sana, ya. Beliau bertemu dalam Islam, Lokajaya disadarkan waktu hendak berebut tongkat berdaun emas milik Sunan Bonang, dan kemudian diangkat menjadi murid Sunan Bonang. Berikutnya, di sini Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video kisah pertemuan Lokajaya dengan Sunan Bonang. Silakan diperhatikan. Ini adalah video pertemuan antara Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga. Ya, ini videonya sengaja Bapak potong. Dari ini tadi adalah pertemuan antara Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga. Dimana pertemuannya itu terjadi ketika Sunan Kalijaga menginginkan tongkat berdaun emas yang dimiliki oleh Sunan Bonang, diambil secara paksa. Namun setelah itu dia sadar dan akhirnya meminta kepada Sunan Bonang untuk menjadi muridnya. Namun Sunan Bonang tidak langsung menerima untuk menunggu tongkat beliau di pinggir kali. Hampir beberapa bulan lamanya, sampai akhirnya Sunan Bonang menerima Sunan Kalijaga menjadi muridnya, ya. Baik, kita lanjut materi kita. Ini ajaran Sunan Kalijaga, menyatukan agama dan budaya. Sunan Kalijaga menekankan pentingnya toleransi dan kasih sayang antar sesama. Ada yang tahu apa itu toleransi? Ada yang tahu apa itu toleransi? Persatuan agama. Ya, apalagi? Boleh. Menghargai. Betul. Apalagi? Menghormati. Betul. Yang kedua, beliau mengajarkan Islam dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Jawa. Ini selanjutnya, ajaran daripada Sunan Kalijaga adalah percaya bahwa agama haruslah menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua. Salah satunya kita kenal ada yang namanya gerbek maulid. Itu kan budaya-budaya lokal kita. Gamelan, wayang kulit, ya. Yang kedua, pesan moralnya, Sunan Kalijaga mengubah cerita-cerita wayang agar mengandung pesan moral.
penyebaran Islam. Berikutnya Sunan Kalijaga dan gamelan. Beliau juga menggunakan gamelan untuk menciptakan suasana khusyuk saat beribadah. Tembang yang terkenal adalah Lir. Ada yang tahu lagunya? Apa aja? Lir, 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 tandur reoso lir, kairo, royo, royo, tandur kemanten raya. Ini lagu Lir, merupakan karya Sunan Kalijaga. Tentunya setiap wali songo memiliki warisan. Apa saja warisan Sunan Kalijaga? Islam yang menyatu dengan budaya Jawa, warisannya. Ini warisan Sunan Kalijaga. Apalagi seni dan budaya. Sunan Kalijaga mewariskan seni dan budaya Jawa yang kaya dengan nilai-nilai Islam. Seni wayang kulit dan gamelan menjadi contoh nyata bagaimana Islam dapat menyatu dengan budaya. Tuh, selanjutnya perannya apa? Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh kunci dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau meninggalkan warisan yang sangat berharga. Tempat satu, makam Sunan Kalijaga berada di mana? Di daerah Kadi Langu, Demak, Jawa Tengah. Kedua, Masjid Agung Demak, masjid bersejarah yang dibangun pada abad ke-15 yang diyakini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas diskusi kepada kalian setelah memahami pembelajaran, ya. Kita akan bikin 4 kelompok kecil. Bangkunya disatukan, dihijiin, ya. Bangkunya disatukan. Mejanya disatukan dulu. Ya, Pak. Oke. Nanti hasil diskusi kalian sampaikan di depan, dibacakan di depan, dan kalian siapkan pertanyaan untuk teman-teman kalian ditanggapi pertanyaannya, tanggapi hasil diskusi kalian, sehingga artinya ada tanya jawab. Paham? Oke. Sekarang saya ucapkan selamat berdiskusi. Siapakah yang pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Pak, kamu yang betul jawab. Ibadah yang betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mana kami akan mempresentasikan hasil tugas sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana pendapat kalian tentang cara berdakwah Sunan Kalijaga yang menggunakan seni dan budaya masyarakat Jawa yang tidak ada pada ajarannya di zaman Rasul? Bagus, karena cara berdakwah Sunan Kalijaga yang memanfaatkan seni dan budaya Jawa merupakan bentuk dakwah yang kontekstual. Sekian dari kami, mohon maaf dan kesalahan. Bila itu kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa tadi itu? Kelompok selanjutnya silakan. Kelompok 1 ke depan. Oke.
sekalian, jika penyebaran agama Islam melalui seni budaya di zaman sekarang, dan berikan contoh kesenian yang cocok untuk zaman sekarang. Jawaban dari kelompok kami adalah sangat bagus, namun orang-orang di zaman sekarang sudah jarang sekali untuk memperhatikan seni yang dibuat oleh sunan-sunan yang berperan penting dalam pendidikan Pakistan budaya Jawa, khususnya seni budaya. Karena di zaman sekarang orang-orang lebih memperhatikan atau lebih mementingkan media sosial dibandingkan karya seni zaman dahulu, seperti wayang kulit dan lain-lain yang dipakai untuk menyebarkan agama Islam oleh sunan-sunan dahulu. Kesenian yang cocok untuk zaman sekarang bisa berupa kombinasi seni tradisional dengan sentuhan modern atau seni perpaduan yang berlevel dengan isu-isu terkini. Contohnya, Bagaimana kita bisa mencontoh kreativitas Sunan Kalijaga dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan di era digital? jika menurut saya, memastikan nilai dan pesan yang disampaikan sesuai dengan syariat Islam, seni yang ditampilkan harus membawa pesan moral, akhlak mulia, tauhid, dan tidak mengandung unsur maksiat, syirik, atau kekerasan. Seni tradisional dan segala sajaran akan sedang tahun yang kembali besar dengan isu-isu terkini. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Sudah. Oke, silakan tutup. Nah, kita akan mengevaluasi dan juga menganalisis hasil evaluasinya, analisisnya. Jadi kita ketika berdiskusi itu jangan separah dan pertanyaan yang diajukan itu tidak boleh keluar dari konteks, ya, dari konteks pertanyaan yang disampaikan oleh setiap kelompok. Ini hasil dari evaluasinya. Nah, analisisnya mudah-mudahan ke depannya ketika kita berdiskusi ini kita bisa lebih hidup lagi, ya, bisa lebih di kelas itu bisa lebih interaktif lagi itu ya. Nah ini, baik anak sekalian, setelah kita mempelajari materi kita tentang Sunan Kalijaga, anak-anak, tentunya hari ini kita telah mempelajari salah satu waliullah yang sangat luar biasa, yaitu siapa? Sunan Kalijaga. Dari kisah dan perjuangannya ini kita tidak hanya tidak hanya mempelajari sejarah, tapi kita juga bisa mempelajari nilai-nilai yang penuh kearifan. Contoh, Sunan Kalijaga mengajarkan kepada kita bahwasanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan dakwah Islam itu tidak harus dengan keras. Menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah tidak harus keras, tetapi bisa dilakukan dengan lembut, dengan bijak, dengan apa lagi? Dengan menghargai budaya. Jadi refleksi kita hari ini kita mempelajari sejarah tentang Sunan Kalijaga, mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai yang penuh dengan kearifan, bahwasannya menyampaikan, mengajarkan Islam kepada orang lain, menyampaikan kebaikan itu tidak harus dengan kekerasan atau tidak harus dengan keras, bisa dilakukan dengan lemah lembut, dengan apa lagi? Dengan bijak, dengan apa lagi? Menghargai budaya yang ada. Nah, Sunan Kalijaga melalui wayang, tembang Jawa, dan tradisi rakyat, beliau berhasil membawa Islam ke dalam relung hati masyarakat Jawa tanpa adanya paksaan. Itu sehingga masyarakat Jawa bisa menerima Islam dengan suka rela tanpa adanya paksaan. Nah, sekarang kita renungkan apa yang bisa kita tiru dari sikap dan strategi Sunan Kalijaga. Apa yang bisa kita tiru? Yang bisa kita tiru adalah menyampaikan Islam dengan cara penuh toleransi, ramah tamah, apalagi di zaman media sekarang nih, lagi zaman gadget ya, kalian bisa menyebarkan Islam melalui
TikTok, kan itu media. Bisa melalui YouTube, itu bisa kita lakukan, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan bagaimana kita bisa menyampaikan nilai-nilai kebaikan di tengah lingkungan kita dengan cara yang santun dan kreatif. Yang kreatif itu yang tadi yang Bapak katakan, bisa melalui video, pembelajaran video tentang dakwah dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita ini, apalagi di zaman era digital seperti sekarang. Harus betul-betul kita dalam menyampaikan kebaikan itu melihat situasi ada masyarakat kita, agar mereka bisa menerima kebaikan yang kita sampaikan dengan suka rela, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, tanpa merubah budaya, tanpa dengan menghargai budaya, tanpa menuntut mereka untuk ini itu. Akhirnya Sunan Kalijaga mampu menarik simpati orang-orang pada saat itu sehingga mau masuk Islam. Ini daripada refleksi tugas kita hari ini. Nah, kesimpulannya pelajaran kita hari ini adalah Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Beliau berdakwah dengan menggunakan pendekatan budaya lokal seperti wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, dan tradisi masyarakat agar ajaran Islam dapat diterima dengan mudah dan damai oleh masyarakat. Nah, pendekatan ini menciptakan akulturasi. Apa itu akulturasi? Pencampuran budaya, menghasilkan kebiasaan atau budaya yang baru. Akulturasi antara Islam dan budaya Jawa, sehingga Islam menyebar tanpa kekerasan dan tetap menghargai kearifan lokal. Paham? Nah, ini materi kita untuk hari ini, yaitu tentang Sunan Kalijaga. Minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas strategi dakwah yang dilakukan oleh sunan-sunan yang lain. Salah satunya adalah Sunan Kudus. Ya, jadi mudah-mudahan minggu depan kita masih berburu panjang dan bisa bertemu lagi untuk materi kita selanjutnya. Jadi silakan kalian pelajari tentang Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus untuk pelajaran materi kita pada minggu depan. Itu ya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berkah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pelajari hari ini, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan ilmu yang berkah. Ya, untuk doa kami persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap baca doa mulai.